Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Sudut Pandang. Sudut Pandang adalah sebuah obrolan Islam keseharian. Bisa dilihat di Fikri Media. Alhamdulillah pada hari ini saya Baheri menemani Ustadz Ayat Hidayat. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang persiapan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, insyaallah sebentar lagi kita menghadapi ibadah saum Ramadan. Dalam hal ini supaya kita melaksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak mustahil Ramadan yang sekarang ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita, dan kita tidak mengalami lagi bulan Ramadan. Makanya tidak ada alasan bagi kita menghadapi ibadah Ramadan sekarang ini. Kita hadapi, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ditakdirkan ini yang terakhir, insya Allah kita tidak termasuk orang yang menyesal, karena kita melaksanakan ibadah saum dengan penuh kehidmatan dan dengan penuh penghayatan. Untuk itu ada beberapa persiapan, antara lain perlu kita menyegarkan kembali ingatan kita, ilmu kita, pemahaman kita tentang apa dan bagaimana ibadah saum itu, terutama tentang saum Ramadan. Perlu kita ketahui, atau sebagaimana kita ketahui, bahwa saum Ramadan itu tercantum dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai dengan 188. 183 itu berbicara tentang kewajiban saum, siapa yang diperintah saum, apa hukum saum, dan target ibadah saum itu apa. Itu di ayat 183. 184 berbicara tentang rukhsah saum. 184 85 tentang kaitan ibadah saum bulan Ramadan dengan Al-Quran, dan juga kapan dimulainya dan berhentinya ibadah saum itu juga ada tercantum dalam Al-Baqarah 185. Ada satu yang aneh, ini tidak berbicara tentang saum, yaitu ayat 186. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri, yaitu ini berkaitan dengan ihsan sebetulnya itu. Ini 186. Kemudian di 187 itu tentang yang dibolehkan, apa yang dilakukan orang-orang yang saum ketika malam hari, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini titik puncaknya ibadah saum itu ini, itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Ini dalam episode yang sudah kita bahas tentang itu. Nah, sekarang secara umum kita mulai dari 183. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 ini berbicara tentang, pertama, ya ayyuha. Ya ayyuha itu terdiri dari dua kata seru, yaitu ya dan ayyuha.
Sebetulnya iya saja itu sudah kata seru. Ini pakai ayyuha lagi itu. Ini menunjukkan takkid itu. Penekanan bahwa dalam bahasa Arab itu pengulangan dan sampai 2 kali itu menunjukkan sesuatu yang penting. Apa yang akan disampaikan Allah itu sangat penting, sangat urgen gitu. Nah, juga menunjukkan kasih sayang. Kita ketika memanggil saja itu, hey, nah itu artinya kalau sekali itu ya tidak begitu penting, tapi sampai hey, nah itu menunjukkan betapa pentingnya orang yang menyeru itu, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Ini juga sebelum Allah memerintahkan ibadah saum, yaitu Allah memanggil dulu. Ini juga merupakan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya ya ayyuhalladzina amanu. Ini juga siapa yang diperintah ibadah saum? Ya orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diperintah saum. Tidak terseru ya Ustaz. Tidak perintah saum. Jadi ibadah saum ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Lanjut, kutiba alaikum, kutiba. Di sini menggunakan redaksi kutiba, bukan furido. Kalau kutiba arti asalnya adalah dicatat. Kalau furido difardukan itu. Apa yang membedakan kutiba dan furido, terutama dalam kaitannya dengan ibadah saum? Kita coba bandingkan dengan ibadah sholat. Umpamanya ketika orang yang sedang berhalangan, ibu-ibu umpamanya berhalangan, dia tuh dilarang untuk saum dan dilarang untuk sholat. Orang yang nifas atau orang yang sedang haid itu. Nanti kalau sholat, dia tidak boleh sholat, dilarang sholat. Dan juga dilarang saum itu. Tapi anehnya, kalau ibadah sholat tidak disuruh diganti. Sudah lewat aja. Tapi kalau saum harus diganti. Ini kutiba, bedanya dengan furido gitu. Kalau kutiba artinya ya tercatat gitu. Nah ini Allah sengaja menggunakan kata kutiba ini karena memang ada spesifikasi ibadah saum dibandingkan dengan ibadah sholat. Jadi kalau furido, kalau dia rukhsah tidak saum, umpamanya ya tidak usah diganti. Tapi karena kalimatnya kutiba, maka dia harus mengganti ketika dia ada dalam keadaan rukhsah gitu. Itu tentang kutiba. Asyamu, ibadah saum. Di sini belum disebutkan ibadah saum Ramadan, belum itu. Yang diwajibkan itu saum yang mana? Nah, nanti ayat berikutnya itu sebetulnya. Dan juga hadis yang menerangkan bahwa ibadah saum yang difardukan, yang dikutibakan, yang diwajibkan itu ibadah saum Ramadan ya. Nah, ini makanya di sini kalau letterlek ayat ini, dalam ayat ini tidak disebutkan saum Ramadan. Nah, makanya di sini perlunya ada penjelasan. Nah, nanti ditafsirkan dalam hadis bahwa yang dimaksud dengan asyam di sini adalah syamu Ramadan. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini berbicara tentang sejarah saum sebetulnya. Sejarah panjang ibadah saum. Tapi Allah menyebutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kalau diungkap kutiba alal ladzina min qablikum itu ya kita paling tidak harus mengetahui bahwa ibadah saum ini bukan hanya ibadah yang difardukan, yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Artinya ibadah saum ini merupakan ibadah yang sejak Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir itu diwajibkan tentang ibadah saum itu. Jadi ibadah saum ini ibadah yang terus-menerus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad dan juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang kita ketahui tentang ibadah saum orang-orang yang sebelum orang Islam itu antara lain adalah ibadah saum Nabi Daud. Ibadah saum
saum Daud gitu, yaitu sehari saum sehari berbuka, sehari saum sehari berbuka. Nah ini, jadi ini berbicara tentang sejarah saum sebetulnya. La'allakum tattaqun, ini merupakan tujuan utama hasil dari ibadah saum adalah mencapai tingkat dan martabat ketakwaan gitu. Kemudian ayat yang ke-184 itu berbicara tentang rukhsah saum. Yang pertama adalah rukhsah untuk orang yang sakit. Yang kedua untuk orang yang bepergian. Nah, tuh. Di sini disebutkan bahwa orang yang sakit ataupun orang yang sedang bepergian, kalau dia menerima rukhsah ini tidak saum, maka dia harus mengganti. Jadi ini qada gitu. Dia harus mengqada. Siapa yang harus mengqada saum? Itu orang yang tidak puasa atau tidak saum karena sakit dan karena bepergian. Kemudian wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang susah payah ibadah saum, dia mampu ibadah saum tapi dia susah payah. Antara lain yang termasuk mutikoh, orang yang susah payah melaksanakan ibadah saum itu adalah para pekerja berat umpamanya, atau ibu yang sedang menyusui atau ibu yang sedang hamil atau. Nah, orang yang tidak puasa karena susah payah ibadah puasanya itu, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Jadi fidyah itu bagi orang yang mampu puasa, mampu saum, tapi dia susah payah melaksanakan ibadah saumnya. Maka dia kalau tidak puasa, kalau tidak saum, wajib mengganti dengan hari-hari yang lain, dengan fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin sepadan dengan apa yang dia makan pada hari itu. Kalau dia makan pada hari itu umpamanya seharga 50.000, maka hari itu dia harus mengeluarkan fidyah sebanyak 50.000 juga itu. Jadi kalau dia makan beras Cianjur tapi kalau fidyahnya beras yang murahan umpamanya, itu enggak benar, itu enggak adil itu. Jadi harus sesuai dengan itu. Kemudian berikutnya adalah faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Kalau dia mau memberikan fidyah yang lebih baik, dia makannya umpamanya seharinya itu 50.000, habis 50.000 gitu. Kemudian dia mengeluarkan fidyahnya seharga 75.000, lebih 25.000. Kalau dia bayar fidyah lebih dari yang dia biasa makan, itu namanya tatawwu, yang sunatnya itu sunat itu lebih baik seperti itu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tapi di sini ada catatan, wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau berusaha untuk saum, ada orang ibu-ibu yang memaksakan saum, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui apa kelebihan dan keutamaan ibadah saum. Ayat 185-nya berbicara tentang kaitan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an dan fungsi Al-Qur'an. Di sini bahwa pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tentu saja awal, bukan sekaligus. Tapi ada juga yang menyatakan pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan dari Lauh Mahfuz kepada itu sekaligus itu. Nah, itu mah silahkan saja ya. Tapi yang jelas memang Al-Qur'an itu dimulai diturunkan pada bulan Ramadan. Di sini fungsi Quran itu apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minar huda, dan juga penjelasan-penjelasan tentang hidayah, tentang petunjuk, wal furqan, dan juga garis pemisah. Ini fungsi Al-Qur'an. Yang pertama adalah sebagai hudan, yang kedua sebagai bayyinat, yang ketiga sebagai furqan. Ini juga perlu pembahasan tersendiri. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra,
Asyahro di sini ada al-hilal, hilal. Ya. Barang siapa yang menyaksikan hilal falyasumhu, maka dia harus ibadah saum. Asyahro di sini adalah al-hilal. Nah, di sini juga ada dua ahli hisab. Yang pertama adalah ada yang menggunakan rumus wujudul hilal, kelihatan atau tidak kelihatan, tapi menurut akal itu sudah kelihatan, sudah ada, ya, maka itu dia sudah mengatakan wajib ibadah saum. Tapi ada juga yang berpegang kepada ru'yat bil ro'yi, yaitu hisab, ya, hisab hakiki, dan juga ada yang berpegang kepada ru'yat bil ain. Nah, kita mencoba untuk memadukan antara ru'yat bil ro'yi dan ru'yat bil ain, melihat dengan ilmu yaitu hisab, dan melihat dengan bil ain, dengan teropong, dengan itu. Jadi ini awal ibadah saum dan akhir ibadah saum itu ditentukan dengan melihat hilal asy-syahr. Fal yasumhu di sini. Maka mulailah kamu ibadah saum. Kemudian berikutnya berbicara juga tentang rukhsah saum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Lagi-lagi di sini Allah berbicara tentang rukhsah untuk orang yang sakit dan untuk orang yang berpergian. Ibadah saum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan bukan untuk menyiksa, bukan untuk membuat susah biar umat Islam menderita kesusahan, bukan. Tapi Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan-kesulitan. Kemudian hendaknya ibadah saum itu tidak setengah-setengah. Kadang-kadang saum, kadang-kadang tidak gitu, tidak full itu. Nah, makanya Allah menyatakan walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan ibadah saum. Kemudian nanti diakhiri dengan walitukabirullah ala mahadakum. Kemudian kalian melakukan takbir, membesarkan Allah, wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini ada target ibadah saum itu. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, dan di ayat 186 la'allahum yarsyudun. Ada 3 target pada bulan Ramadan, yaitu jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang mendapatkan petunjuk. Ini yang harus kita peroleh selama bulan Ramadan. Dengan ibadah saum kita menjadi orang yang takwa. Dengan tadarus Quran kita menjadi orang yang bersyukur. Dan dengan semakin meningkatkan rasa ihsan kita, ihsan itu yang tadi, kita akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir nanti itu target ibadah saum kita adalah wala ta'kulu amwalakum itu. Barangkali ada yang mau tanyakan. Ya mungkin ini Ustaz, tadi dari yang awal Ustaz tadi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan saum, ya. Itu pertama tadi Ustaz mengatakan fidyah. Ya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau kita itu tidak mempunyai apa-apa Ustaz? Ya. Saum titiasa, fidyah tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, pertanyaannya ini Ustaz, orang-orang yang sengaja dia mengaku muslim, dia mengaku Islam, tapi dia sengaja Ustaz untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan saum. Bagaimana cara menggantinya Ustaz itu? Ya. Mungkin itu Ustaz. Ya barangkali dari yang kedua dulu jawabannya itu. Orang yang mengaku muslim tapi dia tidak puasa, artinya imannya itu lemah imannya. Dia tidak merasa terpanggil. Makanya ada orang dalam Al-Quran ada disebutkan, ada orang yang saya sudah beriman, saya sudah beriman, tapi
oleh Nabi dikatakan dia belum beriman, dia baru seorang muslim, mengaku muslim doang, itu belum iman. Jadi ini perlu kembali imannya ditingkatkan, imannya dibangun kembali. Jadi orang yang sengaja, orang Islam yang sengaja tidak saum, itu tidak bisa dikodok, tidak bisa diganti. Nabi pernah menyatakan bahwa orang yang sengaja membatalkan ibadah saum tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan, maka itu tidak bisa diganti, walaupun dengan puasa seumur hidup. Nah, itu satu-satunya jalan supaya kalau dia tidak puasa, tidak saum tanpa alasan, itu ya dia harus bertobat. Artinya dia menyesali dosanya, atau kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Lantas dia harus selanjutnya dia harus saum dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang fidyah. Ya, fidyah itu bagi orang yang ada. Kalau yang tidak ada, ya dia malah mungkin menerima fidyah dari orang lain. Itu sama seperti itu, ada kasus tentang kifarat juga hampir sama itu ya. Orang yang melanggar ibadah saum, ada kan dalam riwayat seorang yang melanggar ibadah saum kemudian mengadu kepada Nabi, maka dia diharuskan membayar kifarat dan harus memberikan makanan kepada fakir miskin. Dia bilang, saya tidak punya, tidak mampu untuk memberi makan kepada fakir miskin. Kata Nabi, ini udah saya siapkan biar kamu bisa memberi makan kepada fakir miskin. Lantas ya, ini harus diberikan kepada siapa? Ya kepada fakir miskin. Orang itu bilang, di tempat ini tidak ada yang paling miskin kecuali saya gitu. Ya udah bawa aja kamu gitu. Ini mah rezeki ya, itu melanggar dia juga dikasih dan dia dapat bagian dari hasil kifaratnya itu. Itulah barangkali kalau mampu, kalau tidak mampu mah ya sudah nggak apa-apa. Ya. Itu aja barangkali. Ya, ada lagi ya, yang lain? Udah saya segitu mungkin. Ya itulah barangkali sementara sebagai persiapan. Sekali lagi untuk orang yang akan melaksanakan ibadah, coba dipahami kembali dan dikaji kembali tentang ibadah saum, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan saum Ramadan. Sekali lagi ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah saum Ramadan itu tercantum dalam Al-Baqarah 183 sampai dengan 188 ya. Tolong ini diresapi, dipelajari dan didalami dengan sebaik-baiknya. Terutama yang terakhir, itu puncaknya hasil ibadah saum itu pada ayat 188. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mampu melaksanakan ibadah saum, dan mudah-mudahan ibadah saum kita sekarang itu benar-benar ibadah saum yang sebaik-baiknya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah, obrolan sudut pandang ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.